Keluarga kanibal di Skotlandia. Sebut saja namanya Alexander. Si Alexander terlahir sebagai anak penyama kulit yang hidup dan tinggal di Skotlandia pada abad ke-15. Setelah Alexander dewasa, ia kemudian menikah dengan perempuan yang bernama Agnes Douglas. Nah, si Agnes Douglas ini ternyata memiliki reputasi yang kurang baik guys di mata orang-orang. Orang-orang mengira bahwa si Agnes Douglas ini adalah seorang penyihir. Lewat pernikahannya dengan Agnes, si Alexander pun membangun bahtera keluarga kanibal. Si Alexander mengawali tanggung jawabnya sebagai suami yang menafkahi istrinya dengan bekerja sebagai pencuri atau perampok. Pekerjaan itu juga turut dibantu oleh istrinya yang tak jarang disertai dengan pembunuhan untuk menghilangkan bukti-bukti. Kebiadaban Alexander dan Agnes tidak berhenti sampai di sana. Mayat-mayat yang sudah dibunuh itu tidak dikubur ataupun dibuang, tetapi dimutilasi dan kemudian mayat tersebut dimakan. Dan setelah bertahun-tahun, hal itu dilakukan, perilaku kanibalisme suami istri tersebut kemudian turun menjadi kebiasaan yang diwariskan ke anak cucu mereka. Demi melindungi keluarganya, si Alexander memutuskan untuk membangun rumah tersembunyi di dalam sebuah gua. Yang gua tersebut terletak di pinggir pantai dan pintu masuk ke dalam gua tersebut sering dibanjiri oleh air pantai, terutama ketika laut sedang pasang. Gua yang menjadi tempat persembunyian sangat ideal bagi mereka karena tidak ada suatu orang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Terisolasi dan menyendiri selama bertahun-tahun, Agnes dan Alexander memiliki 14 orang anak dengan perilaku yang sangat tertutup dengan dunia luar. Dan setelah dewasa, 14 anak ini pun diketahui melakukan perkawinan incest. Jadi informasi buat kalian yang tidak mengetahui apa itu perkawinan incest. Jadi perkawinan incest merupakan perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung atau dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Kita lanjut lagi ceritanya. Jadi setelah melakukan perkawinan incest, kemudian jumlah anggota keluarga berkembang menjadi 48 orang dan masing-masing mereka memiliki nafsu yang sama, yaitu memakan daging manusia. Semakin lama kebutuhan keluarga ini semakin meningkat, apalagi mereka telah berkembang menjadi keluarga besar. Tak tanggung-tanggung, aksi kanibalisme dan perampokan jadi semakin sering mereka lakukan secara berkelompok, sehingga jumlah orang hilang terus bertambah dari tahun ke tahun. Aparat setempat berupaya untuk menangkap pelaku perampokan dan penculikan itu, akan tetapi tidak adanya bukti yang kuat dan malah terkadang menggiring salah penangkapan. Akhir hidup keluarga Alexander. Setelah hampir 2 dekade, aksi kanibalisme dilakukan oleh keluarga Alexander pada suatu malam yang sial tindakan bengis mereka ketahuan. Alexander dan istrinya Agnes Douglas serta anak cucunya yang incest pun mesti mempertanggungjawabkan segenap perilaku amoralnya kepada orang-orang Skotlandia. Kala itu mereka berencana merampok sepasang suami istri yang habis pulang dari pasar malam. Setelah membagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama menyergap si wanita dan kelompok kedua menyergap si pria. Keluarga Alexander mulai beraksi menyerang korban wanita, tetapi kelompok kedua gagal menyergap si pria karena melawan dengan kudanya. Pada saat bersamaan muncul belasan orang yang sedang melintasi tempat kejadian perkara. Melihat keributan dalam perampokan, belasan orang ini berupaya membantu korban pria. Pertempuran singkat nan sengit membuat keluarga Alexander terpojok dan untuk pertama kalinya meninggalkan bukti-bukti kejahatan. Yang kita tahu guys, tak pernah terjadi sebelumnya di keluarga Alexander. Kali ini posisi keluarga Alexander benar-benar tersudutkan oleh bukti dan sejumlah saksi karena orang-orang yang telah melihat mayat wanita yang termutilasi. Dan tak lama kemudian, berita tentang kejahatan keluarga Alexander pun menyebar meluas hingga membuat Raja James turun tangan. Ia segera datang ke tempat di mana Alexander berada dengan pasukannya yang terdiri dari 400 orang dan sekawanan anjing pelacak. Lewat bantuan sekelompok penduduk setempat, mereka melakukan pemburuan terbesar yang pernah terjadi di Skotlandia. Pencarian diperluas mulai dari pedesaan hingga ke garis pantai.
Kemudian anjing pelacak yang dibawa oleh Raja James dapat mencium aroma daging manusia yang sudah membusuk di sekitaran gua. Yang ternyata guys, gua tersebut merupakan tempat persembunyian keluarga Alexander. Ketika pasukan memasuki gua, mereka sangat terkejut melihat dinding gua yang dipenuhi dengan potongan-potongan tubuh manusia, layaknya daging yang tergantung di toko daging. Belum lagi tumpukan pakaian, jam tangan, cincin, dan tulang belulang manusia yang berserakan di lantai gua. Dan untuk kedua kalinya, pertempuran singkat pun terjadi kala keluarga Alexander berupaya melepaskan diri dari serbuan pasukan. Dari penyergapan ini, 48 orang ditangkap dan dibawa secara langsung ke Edinburgh oleh Raja James untuk diadili. Jadi nih guys, semua yang ditemukan oleh pasukan di dalam gua itu cocok dengan ciri-ciri daftar orang yang hilang, yang telah dianggap tak akan pernah bisa ditemukan. Semua bukti dari aksi kejam keluarga Alexander pun terlihat secara gamblang oleh hakim di pengadilan. Keesokan harinya setelah persidangan, 27 pria dari keluarga Alexander menerima hukuman kaki dan tangan dipotong serta dibiarkan mati kehabisan darah. Sedangkan 21 wanitanya dipaksa untuk melihat kematian saudaranya, lalu kemudian dibakar hidup-hidup di dalam api.